Museum Mandiri atau Museum Bank Mandiri adalah museum perusahaan Bank Mandiri yang terletak di Distrik Perbankan Lama, Kota Tua, Jakarta. Museum ini bertempat di bekas markas besar Netherlands Trading Society, salah satu nenek moyang utama dari ABN AMRO. ABN AMRO adalah bank Belanda terbesar ketiga dengan kantor pusat di Amsterdam. Awalnya dibentuk pada tahun 1991 oleh penggabungan dari dua bank Belanda, yaitu dari Bank Algemene Bank Nederland atau disingkat ABN dan Amsterdams and Rotterdams Bank atau disingkat dengan AMRO. Oleh karena itulah namanya menjadi ABN AMRO. Museum ini tutup pada hari Senin dan hari libur nasional. Terletak di sebelah Museum Bank Indonesia dan tepat di depan Stasiun Jakarta Kota. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 10.039 meter persegi. Tanah ini sebelumnya dimiliki oleh perusahaan Carl Clipper yang membangun gedung perkantoran besar dan gudang. Pada tahun 1913, tanah itu dibeli oleh Factorage. Pada tengah malam tanggal 17 Desember pada tahun 1920, gedung Clipper terbakar. Bangunan yang rusak kemudian dihancurkan untuk membuka jalan bagi bangunan baru yang akan menjadi masyarakat perdagangan Belanda atau Nederlands Handel Maatschappij atau disingkat dengan NHM, juga dikenal sebagai Factorage. Bangunan baru ini dirancang oleh J.J. de Bruyn, A.P. Smits, dan C. van der Linde. Konstruksi dimulai pada tahun 1929 dan dibuka pada tanggal 14 Januari tahun 1933 oleh C.J. Karel van Aalst, Presiden NHM ke-10. Arsitekturnya mengikuti filosofi Nieuwe Zakelijkheid Belanda, cabang arsitektur modern yang dekat dengan Art Deco. NHM yang sangat menguntungkan akhirnya dinasionalisasi pada bulan November tahun 1960 setelah pemegang saham dan manajemen berusaha untuk tetap berada di bawah kendali Belanda pada tahun 1950-an. Pada bulan Desember tahun 1960, NHM menjadi milik Departemen Ekspor Impor Bank Koperasi Tani dan Nelayan BKTN. Ini menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim pada tanggal 31 Desember tahun 1968 sampai penggabungan hukum Bank Eksim, Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999 hingga saat ini. Museum ini didirikan oleh Bank Mandiri pada tanggal 2 Oktober tahun 1998. Koleksinya terdiri dari berbagai item yang berkaitan dengan aktivitas perbankan dan perkembangannya di tempo dulu. Museum ini berada di Jalan ASMK nomor 1 RT 3 RW 6 Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Lokasinya sangat strategis dan mudah diakses karena sangat dekat dengan Stasiun Jakarta Kota. Stasiunnya persis di depan Museum Mandiri tersebut. Jalan 100 meter saja langsung sampai ke Museum Mandiri. Karena di Jakarta, transportasi umum seperti bus dan angkot sangat banyak dan terintegrasi. Terdapat halte busway Transjakarta, juga terdapat angkot berbayar dan gratis dari Jaklingko per tanggal 13 Agustus 2023, dan masih banyak transportasi lainnya. Aksesnya gampang deh pokoknya. Ketika masuk museum, kita harus menitipkan barang bawaan kita terlebih dahulu karena tidak bisa bawa tas atau tempat penyimpanan di dalam museum. Yang boleh dibawa hanya gadget dan dompet. Di museum juga boleh mendokumentasikan sisi-sisi yang ada di museum tersebut. Tarif masuk museum 5.000 saja. Tarif ini berbeda dengan anak-anak atau pelajar, juga berbeda dengan warga negara asing. Saat beli tiket masuk, kita akan diberikan gelang kertas sebagai tanda sudah membeli tiket masuk. Saat masuk ke museum, kita langsung disuguhkan pemandangan vintage Belanda. Karena memang rata-rata masih original Belanda, tidak ada perubahan mayor yang dilakukan. Interiornya masih asli. Karena Museum Mandiri ini bekas bank Belanda, maka tampilan interiornya seperti bank pada umumnya. Tetapi masih bernuansa Belanda zaman dulu. Layaknya seperti bank yang ada saat ini, di mana ada teller bank yang diberikan pembatas untuk melayani customer oleh teller. Teller bank saat itu banyak sekali. Itu bisa dilihat dari panjangnya teller tersebut.
Saya tidak dapat informasi pasti apakah benar tempat teller bank ini hanya digunakan sebagai teller bank atau mungkin ada juga yang digunakan sebagai customer service seperti bank yang ada saat ini. Terdapat ruang tunggu dan antri yang luas di gedung bekas Bank Belanda ini. Luas banget, sepertinya bisa main futsal nih di sini, saking luasnya. Di dalam ruang tunggu bank ini, kita disuguhkan pemandangan gedung stasiun Jakarta Kota karena memang hadap-hadapan. Sebelum masuk ke museumnya, saya melihat lift di gedung bekas Bank Belanda tersebut. Liftnya tua banget, mana ukurannya luas lagi. Saya speechless karena di zaman itu sudah ada lift. Maju banget ya mereka saat itu. Mari kita masuk ke museumnya. Saat masuk museum, sebelah kiri ada ruangan kecil yang isinya hasil bumi Indonesia seperti biji kopi, biji pala, cengkeh, dan karung goni berlogo VOC, Verenigde Oostindische Company, atau disingkat VOC, adalah perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur yang didirikan pada 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. VOC ini berbisnis hasil bumi Indonesia dan hasilnya ditabung di Bank Belanda yang dijadikan museum mandiri ini. Berikutnya, kita disuguhkan dengan pemandangan Indonesia zaman dulu. Di bagian ini bermakna kehidupan rakyat lokal Indonesia zaman dulu yang banyaknya sebagai petani dan nelayan. Next, kita diajak melihat tanam paksa yang dilakukan oleh penjajah Belanda ke rakyat pribumi Indonesia ketika itu untuk mengambil hasil bumi atau komoditi setempat. Serta ada sejarah terbentuknya Bank Export-Import atau disingkat dengan Bank Exim saat itu. Kita masuk di bagian tempat petugas bank. Di area ini terpampang dan dipajang banyak barang peninggalan Bank Belanda yang digunakan oleh mereka ketika itu. Ada mesin hitung uang kertas, mesin hitung uang koin, mesin tik untuk mengetik, ada televisi tua, kipas angin tua, tape tua, dan telepon tua. Ada juga alat untuk memberikan stempel khusus. Ada buku besar, nampaknya untuk mencatat transaksi seperti buku tabungan saat ini. Terdapat ruangan khusus VIP, mungkin untuk customer dengan tabungan paling banyak di bank tersebut. Ada kalkulator analog juga. Ada alat untuk cetak cek. Terdapat aneka stempel tua dari berbagai bank. Ada ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan, tetapi berukuran kecil, sedangkan berukuran besarnya ada di lantai bawah atau ruangan bawah tanah.
Ada ruangan khusus untuk menyimpan buku besar serta di dinding-dinding bank ini banyak dipajang surat atau sertifikat peminjaman untuk memodalkan perusahaan atau sertifikat lainnya. Juga ada mesin ATM tua yang digunakan zaman dulu. Terlihat bentuknya mirip dengan ATM yang ada saat ini. Nggak nyangka ya, ternyata di zaman itu sudah ada mesin ATM. Di Museum Mandiri juga terdapat warung kopi kekinian, tetapi dengan konsep atau interior bank Belanda. Sepertinya warung kopi ini bukan peninggalan Belanda, entah memang di situ ada warkop dulunya atau tidak di era zaman Belanda itu. Juga terdapat patung dewa Hermes yang menghiasi bank tersebut. Hermes terkenal dengan dewa perdagangan dan perjalanan. Oleh karena itu, di kakinya dilengkapi dengan sayap, tetapi patung Hermes di Museum Bank Mandiri ini tidak ada sayap di kakinya. Mungkin dilepas kali ya. Dewa Hermes juga terkenal dengan dewa pembawa pesan. Makanya dalam cabang filsafat ada namanya filsafat hermeneutika yang digunakan untuk interpretasi makna atau menafsirkan tulisan atau pesan. Kata hermeneutika diambil dari nama dewa Hermes. Di lantai dasar atau bahasa awamnya ruangan bawah tanah terdapat area untuk menyimpan brankas. Sebelum itu juga terdapat ruangan VIP lagi di lantai dasar. Ya, buat orang-orang yang tabungannya besar di bank ini. Terdapat juga ruangan khusus atau ruangan privacy. Ruangan ini digunakan untuk nasabah yang memiliki deposit box di bank Belanda itu, agar bisa registrasi di ruangan tersebut sebelum tabungan atau hartanya diambil oleh petugas. Di ruangan ini terdapat banyak brankas. Saya tidak tahu jumlahnya, pokoknya banyak deh. Bervariasi brankasnya, mulai dari yang besar hingga yang kecil, lengkap dengan ornamen-ornamen untuk mempercantik brankas. Sepertinya dulu petugas bank Belanda di gedung ini menyimpan uang yang ditabungkan oleh customer di brankas ini. Makanya dibuat banyak agar kapasitas penyimpanan uang besar, serta terbagi dari beberapa nama untuk mengidentifikasi dan melacak tempat uang customer disimpan. Ada ruangan effectant clues dan deposit box. Desain pintunya seperti brankas, tebal dan berlapis. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan surat-surat berharga. Mungkin surat tanah atau surat rumah, surat giro, cek, dan surat saham. Ruangan ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan emas, perak, perunggu, dan berlian, atau barang berharga atau harta lainnya lah. Di ruangan tersebut juga terdapat beberapa barang vintage yang digunakan oleh orang Belanda untuk mengoperasikan atau bertransaksi keuangan saat itu. Juga terdapat pajangan uang dari zaman dulu hingga sekarang. Koleksi uangnya dapat kita lihat dan abadikan di ruangan ini. Koleksinya ada uang Belanda, uang daerah, dan uang Indonesia, lengkap dengan serinya. Ada uang seri Soekarno, lengkap dengan tahun emisinya. Ada uang seri Jenderal Sudirman, ada uang seri bunga, ada uang seri hewan, dan masih banyak lagi. Juga terdapat peti uang yang tampaknya digunakan untuk membawa uang saat itu. Kita naik ke lantai atas, atau mungkin lantai pertama dari ruangan utama museum. Ketika naik tangga, kita disuguhkan dengan jendela bergambar. Di jendela itu ada 5 bilah
yang masing-masing bilah ada maksud dan tujuannya. Bilah tersebut juga disebut patri, jendela patri. Jendela ini menggambarkan 4 musim di Belanda agar karyawan yang bekerja di bank tersebut bisa bernostalgia dan membayangkan kampung halamannya di Belanda. Serta satu bilah menceritakan tentang Indonesia. Bilah pertama adalah menceritakan musim semi yang ada di Belanda. Musim semi digambarkan dengan pasangan muda-mudi yang sedang berpelukan karena pada saat musim semi banyak orang Belanda yang melangsungkan atau menyelenggarakan pernikahan. Ada pula gambar anak kecil yang memetik bunga-bunga yang mulai bermekaran. Satu yang terlihat sangat mencirikan musim semi adalah gambar seorang wanita yang rambutnya bergerai tertiup angin. Hal ini menunjukkan tiupan angin musim semi yang sangat banyak tetapi tetap hangat. Terdapat pula gambaran petani yang mulai bercocok tanam. Di bilah pertama tersebut juga ada wanita yang telanjang, yang alat vitalnya ditutupi dengan sehelai kain. Mungkin ada hubungannya dengan percintaan, mungkin karena tidak dijelaskan di museum tersebut. Bilah kedua menceritakan musim panas yang ada di Belanda kala itu. Musim panas digambarkan dengan kegiatan para penduduk Belanda yang sedang memanen gandum untuk kemudian diolah. Sedangkan bilah ketiga menceritakan keindahan alam Indonesia. Gambar pada bilah ini memperlihatkan gambaran gunung vulkanik yang sedang mengeluarkan asapnya. Pada masa lampau, orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia sangat mengagumi alam Indonesia, terutama Pulau Jawa karena terdapat banyak gunung. Bilah keempat menceritakan musim gugur di Belanda. Suasana musim gugur digambarkan dengan kegiatan memanen buah-buahan yang sudah ranum di musim gugur. Selain itu, terdapat pula gambar wanita yang memakai pakaian tertutup karena udara musim gugur yang mulai terasa dingin. Sedangkan bilah kelima atau yang terakhir menceritakan musim dingin di Belanda yang digambarkan dengan dominasi warna putih yang melambangkan salju. Selain itu, terdapat pula gambaran kegiatan musim dingin seperti menghangatkan diri di depan api unggun, permainan ice skating, dan orang yang sedang membelah kayu. Di bagian kaca patri yang besar, tetapi di bagian atas juga terdapat kaca patri kecil dengan beberapa lukisan, yang di tengah lukisan adalah Cornelis de Houtman. Dan bagian kiri, kanan, atas, dan bawah terdapat 4 kapal berlayar meninggalkan Belanda yang digunakan oleh Cornelis untuk menjelajahi Indonesia. Mungkin inilah awal Belanda masuk dan menjajah. Terkadang penjajah dan penjelajah ini beda tipis. Bilah pertama digambarkan sebagai nahkoda kapal yang diduga Willem van Orange. Dia merupakan raja Belanda yang menugaskan pendirian NHM atau perusahaan dagang Belanda untuk menggantikan VOC yang bangkrut pada tahun 1799. Padahal gunanya sama aja, untuk perdagangan. Pada bilah terakhir digambarkan sebagai Bumi Putra. Terlihat seorang pria yang membawa pikulan barang dagangan berisi hasil perkebunan. Pria ini digambarkan memakai kain batik yang menunjukkan ciri khas Nusantara. Sedih sebenarnya, karena terlihat dan terasa sekali aura penjajahannya ketika melihat kaca patri ini. Di lantai pertama atau lantai atas ini juga terdapat ruangan depan dari ruangan rapat direksi yang digunakan oleh karyawan atau pekerja di Bank Belanda. Ruangannya besar banget. Terdapat meja elips besar yang digunakan untuk rapat. Di bagian belakangnya juga dapat gambar sepertinya 3 dimensi atasan Bank Mandiri saat ini. Ruangannya keren banget. Kerasa sekali vintage Belandanya dengan aksen-aksen jadulnya. Di sebelah kiri juga terdapat satu ruangan yang memberikan informasi sejarah pendirian Bank Mandiri hingga saat ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Ada yang tertarik untuk main ke Museum Mandiri?